Hai, sekali lagi kita berwacana firman nih. Harap semua kamu dalam keadaan yang sehat lah sekarang. Sebab saya nampak kamu macam begitu mesra sebelum kita berkumpul di sini. Ya, jadi sebelum kita memulakan ini kita punya wacana firman, kita terlebih dahulu lebih baik untuk berdoa. Saya ingin menjemput Dr. Gerard, Pastor Gerard untuk melayangkan doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang telah mencipta kami, yang memberikan kami upaya untuk berfikir dan untuk menyatakan pendapat dan juga idea-idea tertentu. Kami pohon agar sementara kami meneruskan wacana ini, Engkau akan terus memimpin pikiran kami, supaya Engkau akan sentiasa dipermuliakan dalam apapun yang kami ucapkan. Kami serahkan perwacanaan ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Gerard. Hari ini kita seringkali dengar mengenai orang yang sentiasa dalam keadaan yang ketakutan, dalam keadaan yang risau disebabkan perkara-perkara yang berlaku di masa kini, dan banyak orang yang sentiasa mengatakan bahwa mereka takut sebab dengan bencana-bencana yang berlaku dan sebagainya. Dan saya melihat bahwa ada juga orang yang mengatakan bahwa saya tidak suka ini berlaku dan ini mengganggu saya mau marah, seperti itu contohnya lah. Dan nampaknya macam bila orang mau katakan sesuatu yang baik kepada dia, nampaknya dia macam tidak mau dengar lagi, sebab nampaknya dia sudah marah. Dia, kenapa ini semua berlaku? Dia marah. Dan tiba-tiba terlintas di pikiran saya mengenai cerita Firaun, di mana di dalam Alkitab. Dan Firaun ini kita tahu bahwa dia salah satu orang yang mana dibincangkan di dalam Alkitab ataupun diperkatakan di dalam Alkitab sebagai seorang yang dihormat oleh khalayak ramai, orang ramai. Dan ada satu ekspresi di mana Alkitab mengatakan hati Firaun dikeraskan. Di sini saya menjadi tertanya pula, apa yang dimaksudkan hati Firaun dikeraskan? Nah, kalau kita lihat dalam Keluaran 10 ayat 20, mari kita buka dalam Keluaran 10 ayat 20, apa yang dikatakan di sana. Keluaran 10 ayat 20 mengatakan, kita akan membincangkan apa yang dimaksudkan di sini. Namun begitu, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mengizinkan orang Israel pergi. Nah, di sini menjadi satu tanda tanya. Saya sentiasa terfikir bahwa manusia hanya boleh mengeraskan hatinya sendiri seperti yang saya katakan tadi. Oh ya, saya tidak mau dengar ini daripada kamu, sebab saya sedang marah, hati saya ini sedang berapi-api nih, tidak mendengar apa kamu cakap. Tapi di sini ekspresi dia mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Macam mana ini? Kalau kita mau katakan ataupun kita mau explain kepada mungkin sesama kita sendiri. Mari kita perbincangkan mengenai ayat ini. Jadi Pastor Gerard, apa yang sebenarnya berlaku ketika ini di dalam Keluaran 10 ayat 20? Nampaknya macam ada sesuatu yang besar berlaku. Kalau kita lihat
teks yang sebelum dan selepas, dan nampaknya passage-passage yang kita baca ini nampaknya ada sesuatu yang berlaku ketika ini. Apa yang berlaku nih, Pastor Gerard? Salah satu daripada beberapa malapetaka ataupun bala yang telah diturunkan oleh Tuhan itu, di sini bala yang ke-8 lah kalau kamu lihat dalam Exodus ataupun Keluaran 10 ini, yaitu the plague of locusts ataupun belalang. Dan kita tahu cerita bagaimana belalang itu datang dan menghabiskan banyak tumbuhan, dan akhirnya Firaun memohon kepada Musa dan Harun untuk meniadakan itu dan sebagainya. Dan itu bukan pertama kali Firaun melakukan sedemikian. Sudah ada beberapa bala ataupun malapetaka sebelum itu. Jadi konteksnya yang kita lihat di mana mengeraskan hati, perkataan mengeraskan hati itu berlaku dalam konteks itu, di mana walaupun sudah melihat bagaimana teruknya malapetaka itu, Firaun masih lagi mengeraskan hati dia, ataupun hati Firaun keras untuk tidak melepaskan bangsa Israel keluar daripada Mesir. Sana konteks dia. Maksudnya pada waktu ini adalah malapetaka yang ke-8 ataupun the plague of locusts, dan nampaknya perkara ini sangat serius. Bayangkan kalau belalang dan pada waktu itu hanya sumber daripada gandum dan sebagainya, dan apabila locust itu datang, belalang itu datang menghancurkan, memakan semua, nampaknya macam tidak ada makanan lagi, sumber makanan, dan pastinya ini adalah betul-betul lah malapetaka yang berlaku. Ya, jadi macam mana kamu lihat ketika ini berlaku? Ya, saya rasa perkataan ataupun frasa yang mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun ini macam sedikit memberikan isu lah di dalam pemikiran saya. Sepertinya setiap apa yang berlaku di dalam Mesir pada masa itu macam Tuhan yang sengaja-sengaja kasih berlaku. Sengaja-sengaja. Ya, dia yang kasih keras hati Firaun, dia kasih keras hati Firaun supaya dia boleh bagi tulak sampai 10. Oke, itu yang saya itu yang saya boleh nampak lah isu dia. Kalau Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, maksudnya Firaun tiada pilihan. Kalau dia mau lembut hati pun tidak dapat, sebab Tuhan yang kasih keras hati dia. Jadi disebabkan Tuhan kasih keras hati dia, tulah sampai 10 di Mesir pada masa itu. Jadi ini sangat isu. Betulkah Tuhan yang kasih keras hati Firaun itu, atau Firaun sendiri yang kasih keras hati dia? Jadi untuk menjawab persoalan ini kan saya ingin berbalik kepada Keluaran 3 ayat 19 hingga 20. Keluaran 3 ayat 19 hingga 20, kalau kita lihat di sana, first time itu adalah pertama kali, itu adalah permulaan di mana Tuhan memanggil Musa, dan Tuhan ingin memberitahu Musa yang Musa ini perlu memimpin Israel keluar daripada Mesir. Apa yang Tuhan katakan di sana di dalam ayat 19 dan 20 pasal ketiga, dia bilang, "Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi." Tuhan sudah melihat masa depan. Bila mana dia memanggil Musa, ini belum lagi tulah datang, belum pun ini yang mula-mula Tuhan panggil Musa. Tuhan sudah tahu sedia yang Firaun akan mengeraskan hati dia. Jadi di dalam ayat ini mengatakan bukan Tuhan tidak cakap yang tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Di permulaan Tuhan tidak mengatakan begitu. Tetapi Tuhan bilang tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Jadi ini adalah satu atribut Tuhan. Dia boleh lihat apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi sepintas daripada ayat ini saya boleh katakan yang Tuhan tahu yang Firaun akan mengeraskan hati dia.
Jadi di dalam semasa Tulah itu berlaku, Ya. isu dari sana ada frasa yang mengatakan bahwa Tuhan itu yang macam kasih keras hati dia, macam di Keluaran 9 ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi biarpun di permulaannya Tuhan tahu yang Firaun akan mengeraskan hati, tetapi bila di hari kejadian sepertinya Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Firaun itu. Jadi saya ingin kita macam sekilas pandang untuk setiap 10 tulah itu kan. Setiap akhir 10 tulah itu, tulah yang pertama dia punya frasa terakhir di sana, hati Firaun menjadi keras. Tulah yang pertama. Tulah yang kedua, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Tulah yang ketiga, hati Firaun keras. Tulah keempat, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Tulah kelima, hati Firaun keras. Jadi 5 kali tulah yang pertama, 5 tulah yang pertama, tuh Firaun sendiri yang kasih keras hati dia. Jadi di dalam tulah yang seterusnya 6 hingga 10, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tulah ke-7, Firaun mengeraskan hatinya. Tulah ke-8, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tulah ke-9, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tulah ke-10, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi 5 tulah pertama, dan tulah yang ke-7 Firaun sendiri yang kasih keras hati dia. Kalau kita lihat di dalam secara ringkas itu 10 tulah itu. Tetapi di tulah yang terakhir sudah dari 6, 8, 9, 10. Kita lihat di sana frasa dia, Tuhan sudah yang mengasih kasih keras ini hati si Firaun. Macam ya. Jadi ini yang saya coba ingin bawa di dalam kita punya perbincangan. Siapa yang duluan kasih keras hati dia? Begitu sampai 5 tulah berturut-turut. Iya. Bila kita melihat di dalam bahasa asal, yaitu bahasa Ibrani, perkataan yang digunakan di dalam perkataan Ibrani yang digunakan untuk mengeraskan itu, sedikit riset saya buat, dia bilang di sana perkataan itu ialah kazak. Jadi kazak yang ada di sana itu dia bukan bersifat pasif, perkataan itu bukan pasif, maksudnya hati Firaun dikeraskan oleh Tuhan. Tidak semestinya benda itu. Kalau menurut perkataan kazak itu, perkataan kazak itu dia membawa maksud seperti bukan siapa yang inisiat siapa, macam dia lebih kepada Firaun itu sendiri yang inisiat. Bukan dia, disebabkan dia bukan bersifat pasif, maksudnya translation Tuhan mengeraskan hati Firaun itu macam kurang sesuai. Kalau perkataan kazak itu bersifat pasif, maksudnya translation yang sesuai ialah Tuhan telah mengeraskan hati Firaun, ataupun hati Firaun dikeraskan oleh Tuhan. Itu adalah ayat pasif. Tetapi disebabkan kazak itu bukan pasif, maksudnya ayat itu tidak boleh ditranslate sebagai hati Firaun telah dikeraskan oleh Tuhan. Mungkin salah satu translation yang sesuai ialah hati Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Jadi itu poin yang saya coba bawa di sinilah mengenai mengeraskan hati ini. Ya, kalau kita lihat di sini, Firaun itu masih menentang dengan Tuhan disebabkan dengan keangkuhannya dan kekerasan hatinya, dan dia memiliki untuk menentang Tuhan. Dan saya sangat merasakan bahwa Firaun sama sekali tidak ada perasaan takut kepada Tuhan. Kalau dia takut, dia tidak akan seperti itu kan. Dia tidak akan degil, dia tidak akan mempunyai keangkuhan dalam hatinya. Dan seperti yang saya katakan, dia tidak mempunyai perasaan yang takut kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 3
Sebab dalam Yesaya 33:5 ayat 6 menyatakan seperti ini. Tuhan tinggi leluhurnya. Berarti di sini Tuhan itu berkuasa. Tapi kenapa Firaun itu masih mempunyai keangkuhan dan juga kekerasan hatinya? Sebab ia tinggi di tempat tinggi. Tuhan ini berkuasa, ya. Dan ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Kalau kita katakan Tuhan itu mengeraskan hati Firaun, dan bukan, ya, itu berarti di sini tidak ada keadilan, ya, dan juga kebenaran. Dan masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan ialah harta benda Sion. Jadi di sini Firaun tidak ada ketakutan dalam dirinya terhadap Tuhan. Dan kalau kita lihat, adakah Tuhan itu mengeraskan hati Firaun? Ya, kita melihat tulah pertama seperti Saudara Jeff katakan tadi, sehingga kelima, Tuhan tidak sama sekali meletakkan dia mengeraskan hati Firaun. Tetapi pada tulah yang ke-6 dan seterusnya, apabila ia sampai ke tulah yang ke-6, di sana Tuhan menyatakan ia mengeraskan hati Firaun. Kenapa? Hatinya sudah tertutup dengan suara kebenaran. Itu sebabnya perkataan itu dikatakan di situ. Dan di dalam situasi ini dapat dibahaskan sebagai Tuhan mengeraskan hati orang itu, atau kalau di dalam bahasa Paulusnya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hatinya. Oke? Yang jahat. Kita boleh lihat itu dalam Rom 1 ayat 24. Dan tentu maksudnya bukan secara sengaja Tuhan menyerahkan mereka pada keinginan hati yang jahat, melainkan hati mereka lah yang tertutup terhadap suara Tuhan. Jadi ini jelas yang terdapat di dalam Roma 1 ayat 24. Terima kasih atas pendapat kamu. Itu memberikan lagi kita maksud mengenai Tuhan mengeraskan hati Firaun, ataupun apa maksud dia sebenar. Dan kita melihat bahwa daripada perbincangan tadi bukan secara apa yang dikatakan dalam ayat ini bukanlah apa yang kita boleh sangkakan. Contohnya macam Tuhan mengeraskan hati Firaun. Oh, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Daripada perbincangan tadi tidak. Ya. Jadi Pastor Gerard, apakah yang sebenarnya dirasai, kalau boleh kita fikirkan, dirasai ataupun bagaimanakah rasa tidak takut ini? Apakah yang dimaksudkan itu daripada standing si Firaun ini ketika itu, dan kalau Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, maksudnya Firaun tidak dapat lagi membuat pilihan. Contohnya itu. Jadi macam mana nih Pastor Gerard? Kalau kita tengok satu ayat itu sahaja, memang secara alaminya kita berpikir bahwa Tuhan tidak memberikan peluang kepada Firaun untuk membuat pilihan. Ada itu prasangka begitu. Ya, sebab kita harus melihat pada keseluruhan cerita ini. Dan saya pikir Jeff memberikan satu list tadi yang sangat baik. Dia ada memberikan 3 hal di sana, 3 perkara yang berbeza. Satu, dia subjeknya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Selepas itu kita melihat di mana yang subjek dia itu Firaun sendiri. Firaun mengeraskan hati dia. So kita lihat Tuhan mengeraskan hati Firaun, Firaun mengeraskan hati dia. Dua-duanya dalam hal hati keras. Kemudian ada satu lagi di sana yang Jeff sebut tadi itu, tidak ada subjeknya, simply hati Firaun dikeraskan. Dia katakan sedemikian. Jadi bila kita melihat semua
apa namanya ulasan ataupun ungkapan-ungkapan ini yang membawa kepada hati Firaun itu, hal hati Firaun. Dan juga kita membaca setiap satu ceritanya ini dan bagaimana hal usaha mereka untuk mengeluarkan bangsa Israel. Kita melihat dengan jelas dalam setiap cerita, dalam setiap tulah itu ataupun malapetaka itu, Firaun mempunyai peluang untuk melakukan sesuatu, untuk membuat pilihan untuk melepaskan bangsa Israel. Ada, kita tidak melihat seorang robot. Di sini kita melihat dalam sabda, dan terutamanya apabila kamu melihat bala ke-8 itu sebenarnya, walaupun saya mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, cerita keseluruhannya menggambarkan kepada kita bahwa dalam setiap hal itu Firaun terus meninggikan hatinya, dan Tuhan firman Tuhan menyebut satu ayat tadi daripada Paulus saat Tuhan membiarkan mereka dengan hati sedemikian. Kenapa? Sebab mereka sudah tidak mau mendengar Tuhan lagi. Mungkin mereka tahu ada Tuhan, tetapi mereka tidak acknowledge ketuhanan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu sebabnya mereka tidak acknowledge ketuhanan Tuhan itu. Dan menarik sekali dalam semua bala tersebut, dalam semua tulah tersebut, setiap satu tulah itu sebenarnya mencabar Tuhan bangsa Mesir. Antaranya adalah kalau kita lihat cabaran-cabaran itu adalah yang pertama, di mana darah itu terlibat, air menjadi darah itu terlibat, itu mencabar Tuhan yang berkaitan dengan sungai Nil dan air semua. Mereka sepatutnya menerima berkat ataupun menerima benefit daripada air tersebut disebabkan Tuhan mereka menjaga air tersebut, tetapi nampaknya Tuhan tidak dapat menjaga air tersebut. Katak. Yang kedua, dia mencabar dewi ataupun Tuhan perempuan lah, Tuhan wanita di sini, yang apa namanya yang kita panggil goddess dengan frog head, goddess of resurrection, wife of the creator God Khnum. Dia mencabar yang itu. Kenapa katak berleluasa menyerang mereka, bukan menyerang, maksudnya mengganggu mereka? Bukankah Tuhan ini menjaga mereka? Kenapa sekarang mereka kelihatannya diganggu oleh katak, oleh Tuhan mereka sendiri? Kamu lihat lagi seterusnya, ada semua Tuhan-Tuhan ini dicabar, sehingga pada akhirnya itu dewa yang dipanggil Osiris. Kehidupan. Kenapa Osiris tidak boleh menyelamatkan anak Firaun sendiri? Itu cabaran dia. Jadi di sini mereka tahu ada Tuhan, tetapi mereka tidak acknowledge ketuhanan Tuhan tersebut, ketuhanan Allah itu. Dan itulah Tuhan membiarkan hal itu berlaku kepada mereka sebab mereka tidak acknowledge that. Terima kasih Pastor Gerard. Satu penjarahan yang saya percaya memberi kita lebih fokus mengenai hati Firaun dikeraskan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan-Tuhan yang disebutkan di dalam reference sebagai pengetahuan kita, di mana Tuhan yang agung, Tuhan yang benar mencabar Tuhan-Tuhan ini yang dipercayai oleh orang Israel pada waktu itu, ataupun Firaun pada waktu itu adalah Tuhan yang wujud, seperti yang Osiris, Tuhan Amun, ya. Tuhan yang saya sebutkan ini saya boleh katakan perkataan ataupun huruf T yang kecil lah. Dan apabila Tuhan sudah melakukan ini, nampaknya Tuhan yang mereka sembah-sembah itu karena efek, dan
Tuhan yang mereka percaya wujud untuk menyelamatkan mereka, yang lebih daripada satu, lebih daripada dua, tidak dapat berbuat apa-apa. Dan nampaknya mereka ini yang mana tidak saya katakan Firaun tidak acknowledge ataupun tidak melihat Tuhan sebagai creator, sebagai yang agung, tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi nampaknya di sini Firaun dan juga orang sekeliling pada waktu itu nampaknya mereka adalah orang-orang sepertinya yang helpless, tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kekuasaan Tuhan sangatlah besar. Kalau saya baca aja nih cerita, saya tahu Tuhan punya kekuasaan sangat besar pada waktu ini, dan kita melihat, dan saya sendiri boleh melihat pada waktu ini yang Tuhan betul-betul menunjukkan kekuasaannya. Jadi jikalau Tuhan sudah menunjukkan kekuasaannya kepada Firaun, persoalannya kepada kita, mengapakah Firaun masih memilih untuk menentang Tuhan? Ya, saya rasa benda ini sangat penting untuk kita bincangkan. Kenapa itu sudah banyak miracle ataupun sudah banyak keajaiban yang Tuhan coba tunjukkan, tetapi masih lagi Firaun ini mengeraskan hati dia. Saya rasa dia mempunyai kaitan dengan apa yang Hermanto sudah katakan tadi. Firaun ini dia mempunyai keangkuhan di dalam hati dia. Hatinya itu keras, seperti mana yang sudah Tuhan nubuatkan di dalam Keluaran 3. Tuhan tahu yang hati Firaun memang akan jadi keras. Jadi kita coba lihat respon Firaun semasa Musa dan Harun datang kepada dia memberitahu yang kami ingin bangsa Israel dilepaskan. Coba kita lihat apa yang Firaun katakan di dalam Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata dalam ayat kedua, siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Keluaran 3 itu ternyata betul di dalam Keluaran 5. Tuhan sudah tahu sedia yang hati Firaun ini memang akan dikeraskan, dan saya rasa di dalam Keluaran 5 ini bukan saja keras, tetapi dia sudah bergabung dengan angkuh. Dia merasakan dia yang berkuasa. Tuhan seperti Tuhan Israel itu tidak wujud, sebab itu dia berkata, siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Maksudnya dia memang tidak hati langsung untuk mau dengar perkataan Tuhan semesta alam. Jadi saya kira kenapa ada miracle sudah kena kasih tunjuk tapi hati dia masih keras, sebab dia sendiri yang memilih untuk mengeraskan hati dia. Dia sendiri yang angkuh terhadap kekuasaan yang dia rasa dia ada. Jadi sungguh pun Tuhan memberikan keajaiban, Tuhan memberikan macam-macam mukjizat untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan, tetapi disebabkan hatinya sudah keras pada mulanya dan Tuhan sudah menubuatkan itu pada awalnya. Itulah yang menyebabkan dia tetap keras juga, tidak mau mendengarkan ataupun menurut firman Tuhan itu. Ya, kalau kita sambung baca dalam ayat yang ke-5, pasal yang ke-5, tambahan Firaun lagi, lihat sekarang bangsa sudah begitu ramai dari negeri ini dan kamu menghentikan mereka dari pekerjaan mereka. Kita lihat di sini dia melihat kepentingan diri dia. Iya, betul. Kan? Jadi itu mungkin satu daripada sebabnya lah. Mungkin dinamik dia lebih menarik lagi kalau kita lihat mereka bekerja dan mereka ini bangsa yang mereka anggap jauh rendah daripada Mesir sendiri, dan di sini Firaun itu juga ada possibility yang dia menganggap diri dia itu adalah mempunyai status sebagai Tuhan sendiri. Jadi apabila dia melihat dia sebagai status Tuhan dan Tuhan mencabar Tuhan, siapa Tuhan itu? Sebagai status, dan dari segi bangsa juga mereka melihat bahwa status
bangsa Mesir itu lebih tinggi dan ini adalah bangsa hamba. Ya, Jadi apabila mereka melihat hamba ini mempunyai Tuhan yang kuat seperti ini, tidak mau, tidak mungkin. Dan mereka di sana ada clash of apa namanya? Ada clash of power ataupun authority barangkali. Itu yang dilihat oleh Firaun, possible dilihat seperti itu. Ya, Pastor, saya setuju. Saya rasa kalau saya lebih rasa selesa untuk setiap apa yang berlaku di dalam hati Firaun pada masa itu kan, saya sentiasa selesa untuk berbalik kepada Keluaran 3. Sebab Tuhan sudah tahu yang dia memang akan mengeraskan hati dia di situ. Jadi semua yang berlaku dalam hati dia itu memang pilihan dia sendiri dan Tuhan sudah tahu itu. Walaupun Tuhan bilang begini-begini, dia tidak akan dengar dan Tuhan sudah tahu itu. Jadi memang pilihan dia sendiri untuk mengeraskan hatinya di sana. Jadi apa mukjizat pun mungkin mau dipukul beberapa kali dengan mukjizat baru dia akan percaya, dan itu juga yang Tuhan nubuatkan. Dia bilang di sana dia nubuatkan yang aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Jadi Tuhan sudah nubuat sedia, mau karena pukul balik-balik ini baru dia akan dengar. Jadi itu berkaitan dengan soalan tadi, kenapa sudah ada mukjizat pun masih tidak lembut hati dia. Sebab Tuhan sudah tahu sedia Firaun ini keras hati dia, mau dipukul balik-balik dengan mukjizat, baru dia akan menurut seperti itu. Wah, sampai 10 kali, 9 kali masih keras. Ya. Ya, terima kasih atas perkongsian yang kamu sudah berikan tadi. Saya melihat bahwa memang hati Firaun ini betul-betullah keras. Sebab Tuhan sudah melakukan mukjizat dan menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya, namun hati Firaun masih keras. Dan itu disebabkan oleh pilihannya sendiri. Disebabkan dia begitu angkuh tentang dirinya, dan dia mementingkan dirinya, hanya memikirkan tentang dirinya sahaja. Dan yang paling saya rasa berbahaya adalah meletakkan diri seperti Tuhan. Seperti apa yang dikatakan tadi. Dia merasakan dan berpikir bahwa dia mempunyai atribut ketuhanan. Disebabkan orang yang mana memuji dia, orang mendengar cakap dia, orang sepertinya memberikan ibadah mereka kepada dia, sebab dia adalah raja dan dia adalah Firaun. Dan status ini hanyalah di bumi, namun dia telah mengambil itu kepada tahap yang lebih tinggi untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan yang benar, dan adalah sangat berbahaya. Dan saya juga melihat bahwa sepertinya mengeraskan hati di sini adalah satu proses. Dia kasih keras yang pertama, dia kasih keras, lalu yang kedua dia kasih keras. Nampaknya macam makin keras pula nih. Keras. Jadi proses itu mengeraskan hati adalah satu perkara yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Seperti Firaun, dia lakukan ini dan sampailah satu tahap dia betul-betul keras. Tapi kebesaran Tuhan ini bukan lagi tidak ada tandingan, tapi betul-betul tiada dalam penyamaan untuk hati yang keras dan juga mukjizat Tuhan. Sebab mukjizat Tuhan ini sangat besar, Bang. Untuk hati yang keras itu, kalau bagi Tuhan saya boleh kasih lembut hati dia, tapi memandangkan ini lebih kepada pilihan untuk memilih kebebasan daripada seorang manusia. Tuhan hanya melakukan apa yang dia mampu lakukan untuk tidak bercanggah dengan apa yang dia katakan pada mulanya, yaitu kebebasan untuk memilih. Dan Tuhan menunjukkan kebesarannya, tapi Firaun tidak juga mendengar, sehinggalah sampai satu tahap kan. Iya. Jadi di sini saya nampak bahwa Firaun bukanlah seorang yang humble. Ya. Dia tidak
dia tidak merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Humble thyself in the sight of the Lord, begitu kan? Tapi Firaun di sini kita melihat tidak. Jadi sebagai orang yang mengetahui akan perkara ini, kebenaran ini, bagaimanakah kita seharusnya hidup sebagai umat Tuhan? Memandangkan kita mengetahui akan kebesaran dan juga kekuasaan Tuhan. Saya mau ulas sedikit, mungkin saya terus connect lah. Yang berulang-ulang kali dia mengeraskan hati dia. Pertama kali seseorang untuk mengeraskan hati dia biasanya lah kalau kita buat aplikasi pada hari ini, dia masih lagi ada perasaan yang mungkin saya salah ataupun mungkin dia rasa bersalah. Betul. Apabila sudah lepas perasaan itu, kemudian dia rasa tidak ada apa-apa juga hal yang berbeza ini, tidak juga sensitif lagi. Ya, tidak ada juga apa-apa yang tidak ada juga apa-apa yang memberikan sesuatu yang menjadikan situasi itu buruk terhadap diri saya. Ulang kedua kali, tidak ada juga situasi buruk. Ketiga kali, tidak ada situasi buruk. Saya masih lagi mungkin masih under kontrol lagi, dan saya pikir Firaun juga seperti itu. Dia masih berpikir dia masih lagi under control. Sebab ini sahaja dan sekarang sudah dan semakin lama semakin keras hati. Dan di sanalah kita pikir bila kita melihat kepada perjanjian baru itu, jangan keraskan hatimu. Apabila Roh Kudus itu datang menyentuh ataupun berbisik dalam hati kamu, jangan keraskan hatimu. Dia katakan, lembutkanlah hati. Wah, betul. Terima kasih. Jadi itu menjawab juga soalan yang saya sudah utarakan tadi. Jadi hari ini apakah yang dimaksudkan dengan mengeraskan hati? Kalau kita ambil situasi itu yang berlaku untuk menjadi aplikasi kepada hari ini. Ya, di dalam Amsal 28 Amsal 28 ayat 14 mengatakan, berbahagialah orang yang sentiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi Amsal ini dia punya genre adalah puisi ataupun poetry. Jadi di dalam poetry ada satu parallelism yang dipanggil antithetic parallelism, yang bermaksud di dalam satu kata puisi itu, baris pertama puisi itu ataupun baris kedua puisi itu kontras dengan baris pertama puisi itu, tapi dorang connected. Jadi antithetic. Yang kedua dia kontras dengan yang pertama. Jadi dalam Amsal ayat 28 ayat 14 ini kita melihat antithetic parallelism. Dia bilang di sana, berbahagialah orang yang sentiasa takut akan Tuhan. Orang yang sentiasa takut akan Tuhan. Baris pertama dia bilang, tetapi orang yang mengeraskan hatinya, takut akan Tuhan, kontras dia, mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi pada masa sekarang kekerasan hati seperti yang dikatakan oleh ayat ini 28 ayat 14 adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Apa maksud takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah hormat dan patuh kepada perintah Tuhan. Bukan takut yang takut mau lari begitu, tapi takut yang hormat, yang mau menuruti perintah Tuhan. Jadi kalau tidak takut sama Tuhan, kalau tidak mau hormat sama Tuhan, kalau tidak mau menuruti perintah Tuhan, itu adalah menurut Amsal di sini adalah orang yang mengeraskan hatinya. Kalau berpandukan antithetic parallelism. Jadi pada masa sekarang mengeraskan hati adalah orang yang tidak mau menuruti ataupun tidak mau menghormati Tuhan. Jadi itulah yang saya boleh katakan daripada satu ayat ini, Amsal 28 ayat 14. Ya, terima kasih membantu dan juga mengongsikan cara untuk melihat Alkitab dengan cara membaca seperti itu yang telah kamu katakan, antithetic parallelism. Ya, jadi apa lagi yang kamu boleh katakan mengenai hal ini? Yang pada hari ini apakah yang dimaksudkan
seperti yang sudah dikongsikan Saudara Jevinus, apakah yang dimaksudkan hati yang keras pada hari ini? Banyaklah contoh yang boleh kita lihatkan. Kadang-kadang kalau masa kita growing up pun kadang-kadang saya masih ingat juga pernah dikatakan keras kepala dan sebagainya. Mungkin tidaklah menjelaskan sepenuhnya apa maksud itu keras hati. Tetapi ada masanya di mana kekerasan itu membuatkan kita tidak mau tunduk kepada satu-satu hal. Apabila kita tidak boleh mengampuni seseorang, itu mungkin sesuatu yang menggambarkan kekerasan hati. Saya betul, walaupun mungkin kamu salah dan perlu mendapatkan pengampunan ataupun perlu mengampuni dan sebagainya. Jadi di sana juga kelihatan seperti itu. Dan dalam hal di mana Tuhan mau menunjukkan kekuasaan Dia dan supaya kita boleh bergantung kepada Tuhan, walaupun kita sudah melihat kebesaran Tuhan itu dan masih lagi tidak mau percaya kepadanya, kita juga mengeraskan hati kita. Barangkali kita sudah melihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, tetapi kita masih juga mau mencari bomoh-bomoh dan penenung-penenung dan sebagainya untuk mau berubat, walaupun Tuhan katakan itu adalah sesuatu yang Tuhan katakan najis, dia abhor ataupun dia tidak suka itu. Tapi secara sembunyi-sembunyi kita katakan dokter tidak boleh mengobat ini dan saya mau pergi kepada bomoh. Di mana di situ yang mengatakan kita harus melakukan sedemikian? Sebab kita sudah melihat kebesaran Tuhan, kemampuan Dia untuk mengurus kehidupan kita, tapi kita masih juga mau pergi ke sana. Itu juga langkah-langkah dalam mengeraskan hati. Dan apabila sudah lanjut ke arah itu, hanya kasih karunia Tuhan saja yang boleh membawa kita kembali ke jalan yang asal. Terima kasih. Ya, sangat benar, di mana kalau kita sudah lari dari landasan yang sepatutnya kita jalan dan adalah susah untuk kembali lagi, melainkan kita, terutama dalam kehidupan sebagai seorang Kristen, melainkan kalau kita mengharap ataupun betul-betul meletakkan harapan kita di dalam kasih karunia Tuhan untuk membantu kita di landasan yang betul. Saudara Hermanto, apakah contoh situasi yang dimana saya percaya mungkin applicable untuk kita mengeraskan hati kita? Ya, saya ingat dulu lagi masa saya di college, institusi. Pada waktu itu kami mulakan kos dan ada kos yang ataupun subjek yang jatuh pada hari Sabat. Dan cikgu itu katakan harus mengambil subjek ini. Kalau tidak, kamu tidak lulus. Yaitu subjek itu adalah komputer. Dulu lagi lah komputer yang dulu punya. Jadi saya bercakap dengan kawan saya Adventis, bilang, adakah harus kita pergi ataupun tidak? Oleh karena takut, ini dari diri takut, ya sendiri takut. Nah kita pergi saja lah, kita pergi saja. Jadi apa kami buat? Kami pergi. First Sabat kami pergi. Jadi hati itu tidak tenang, sangat tidak tenang. Macam bersalah ada, kenapa sebuah seperti ada. Tetapi selepas Sabat itu, the next Sabat pergi lagi. Ada aja tuh perasaan begitu. Saya di tempat itu 2 tahun. 2 tahun. Dalam masa 2 tahun itu perkara itu berlanjutan.
Dan apabila month by month berlalu, perasaan yang pada dahulunya bersalah itu hilang. Dan saya melakukan itu dengan seperti perkara-perkara biasa. Dan even pada hari Sabat saya akan main bola. Sebab dipengaruhi oleh perasaan yang tidak ada bersalah lagi untuk attend subjek pada hari Sabat. Dan kalau kita kait dengan perbincangan kita pada hari ini, mungkin hati Firaun itu sudah dibiasakan tabiat seperti itu, sifat sudah menjadi sifatnya. Jadi kalau sudah menjadi sifat itu sudah dalam darah daging sendiri, itu kebiasaan. Jadi dia akan berlanjutan. Jadi bagi saya mengeraskan hati itu apabila ada melalui dalam tahap-tahap tertentu, ini juga akan memudaratkan perjalanan kerohanian kita. Ya, betul. Terima kasih atas perkongsian yang mana saya percaya itu memberikan motivasi kepada orang dan juga kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu yang bercanggah dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita lakukan. Sebab itu akan memulakan satu perkara yang mana akan menjadi besar. Ya. Jadi terima kasih atas perkongsian kita semua. Saya percaya hati Firaun dikeraskan ini adalah sesuatu yang kita harus tahu bahwa bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya. Bukanlah untuk melihat Alkitab seperti itu secara sekilas mandang, namun kita harus mempelajarinya. Dan kalau mungkin kita tidak mengetahui ataupun kita tidak ada arah tuju, sudah kita boleh tanya kepada orang yang lebih tahu mengenai perkara ini. Contohnya pastor kita ataupun orang yang lebih mengetahui, ya. Jadi terima kasih atas perkongsian yang kamu telah berikan, pengalaman, pencerahan, dan juga apa yang kamu sudah pelajari. Saya percaya itu memberikan betul-betul penjelasan mengenai perbincangan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ya Tuhan, kami berterima kasih atas perkongsian dan juga pencerahan yang telah kami lakukan, atas karena Engkau telah memimpin kami untuk mengatakan hal tersebut. Terima kasih bahwa Engkau akan terus membantu kami dalam mencari kebenaran sementara kami terus mempelajari firman Engkau. Kami percaya bahwa banyak perkara yang masih lagi kami perlu tahu, dan kami mohon agar Tuhan akan memimpin kami untuk ke arah itu. Kami serahkan doa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin.